Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi kelas 9 untuk semester Gesal. Materi pada bab pertama semester Gesal untuk kelas 9 adalah tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dalam bilangan berpangkat dan bentuk akar, kita harus mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar maupun tujuannya nanti mempelajari materi ini. Untuk standar kompetensi, memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah sederhana. Kompetensi dasar, mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk indikatornya, yang pertama, menjelaskan pengertian bilangan berpangkat, bilangan positif, negatif, dan nol. Yang kedua, mengubah bilangan berpangkat positif menjadi bilangan berpangkat negatif dan sebaliknya. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang keempat, mengenal arti sifat perkalian bilangan bentuk akar. Dan yang terakhir, menyatakan bilangan bentuk akar ke bentuk bilangan berpangkat tak sebenarnya dan sebaliknya. Langsung saja ke materi tentang bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat ialah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Kalian perhatikan di sini. Perkalian berulang. Jadi, bilangan berpangkat ialah perkalian berulang. Kata kuncinya adalah perkalian berulang. Perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Dapat ditulis dalam bentuk umumnya adalah A dikalikan A dikalikan A dikalikan A dan seterusnya dikalikan A sebanyak N faktor, dan dapat ditulis juga dengan A pangkat N, di mana A adalah bilangan pokok atau basis dan N adalah pangkat atau eksponen. Contoh, tentukan arti dari pemangkatan 9 dipangkat 3 dan dalam kurung negatif 15 dipangkat 4. Untuk yang pertama, 9 dipangkatkan 3. Nah, di sini bilangan pokoknya adalah 9 dan pangkatnya adalah 3. Tadi kalian ingat, bilangan berpangkat ialah perkalian berulang. Jadi di sini bilangan pokoknya dikalikan secara berulang dengan pangkatnya sebanyak berapa. Misal di sini 9 pangkat 3, maka bilangan pokok harus dikalikan sebanyak pangkatnya, yaitu 9 dikalikan dengan 9 dikalikan dengan 9. Untuk contoh yang kedua, negatif 15 dipangkatkan 4. Di sini pangkatnya sebanyak 4 kali. Jadi negatif 15 dikalikan negatif 15 dikalikan negatif 15 dikalikan negatif 15. Paham ya anak-anak? Jadi perpangkatan tadi adalah perkalian berulang. Untuk 9 pangkat 3, maka 9 dikalikan sebanyak 3 kali. Negatif 15 dipangkatkan 4, maka negatif 15 dikalikan negatif 15 sebanyak pangkatnya, yaitu 4 kali. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk sifat bilangan berpangkat yang pertama
yaitu jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka A dipangkatkan M dikalikan A dipangkatkan N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalian perhatikan di sini. Bilangan pokoknya sama, yaitu A dikalikan dengan A dan dipangkatkan M dengan N. A pangkat M dikalikan A pangkat N. Maka bentuk perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama untuk perkalian, maka pangkatnya harus dijumlahkan, yaitu A pangkat M ditambah N. Contoh, 3 dipangkatkan 5 dikalikan 3 dipangkatkan 4 sama dengan 3 dipangkatkan 5 ditambah 4. Di sini bilangan pokoknya sama, 3. Dan pangkatnya 5 dan 4. Bentuknya perkalian. Maka pangkat harus ditambah, yaitu 3 dipangkatkan 5 ditambah 4. Hasilnya 3 dipangkat 9. Untuk contoh yang kedua, 2 dipangkatkan 3 dikalikan 2 dipangkatkan negatif 5. Hasilnya 2 dipangkatkan 3 ditambah negatif 5. Maka hasilnya adalah 2 dipangkatkan negatif 2. Untuk sifat yang kedua, jika A bilangan rasional, A tidak boleh sama dengan 0 dan M. Untuk N bilangan bulat positif, maka A dipangkatkan M dibagi A dipangkatkan N. Atau bisa ditulis A dipangkatkan M per A pangkat N. Maka menjadi A dipangkatkan M dikurangi N. Karena di sini bentuk pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkat harus dikurangkan. Tadi kalau perkalian pangkat ditambah, untuk pembagian pangkat harus dikurang. Contoh, 5 dipangkatkan 4 dibagi 5 dipangkatkan 2. Sesuai sifat yang kedua, pembagian pangkat harus dikurangkan. Bisa ditulis 5 dipangkatkan 4 dibagi 5 dipangkatkan 2 sama dengan 5 dipangkatkan 4 dikurangi 2. Di sini pangkat dikurangkan untuk sifat kedua. Maka menghasilkan 5 dipangkatkan 2. Sekarang sifat yang ketiga. Jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka dalam kurung A dipangkatkan M dipangkatkan lagi dengan N. Hasilnya A dipangkatkan M dikali N. Untuk sifat yang ketiga di sini A dipangkatkan M dipangkatkan lagi dengan N, maka bentuk pangkatnya harus dikalikan. Beda dengan sifat yang kedua dan yang pertama. Untuk perkalian pangkatnya ditambah dan untuk pembagian pangkatnya dikurang. Untuk sifat yang ketiga, dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya harus dikali. Itu menjadi A dipangkatkan M kali N. Atau bisa ditulis A pangkat N dikalikan M, dibolak-balik bisa. Contoh, dalam kurung 6 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 6 dipangkatkan 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6 dipangkatkan 6. Untuk contoh yang kedua, dalam kurung 3 dipangkatkan negatif 2 dipangkatkan lagi dengan 2 sama dengan pangkatnya di sini dikali sama dengan 3 dipangkatkan negatif 2 dikalikan 2 sama dengan 3 dipangkatkan negatif 4. Itu untuk sifat yang ketiga. Dan sifat yang keempat, jika N bilangan bulat positif dan A, maka B bilangan rasional.
Rumusnya atau sifat yang keempat ditulis dalam kurung A dikalikan B dipangkatkan N. Maka di sini kalian perhatikan A dikalikan B, bilangan pokoknya berbeda A dan B. Sama-sama dipangkatkan dengan N, maka kita pecah menjadi A dipangkatkan N dikalikan B pangkatkan N. Kenapa untuk sifat keempat pangkatnya tidak dijumlah sedangkan di sini sama-sama perkalian? Karena sifat keempat di sini bilangan pokoknya berbeda. Maka pangkat tidak bisa dijumlahkan, harus dipangkatkan sendiri-sendiri, yaitu A pangkat N dikalikan B pangkatkan N. Contoh, dalam kurung 3 dikalikan 4 dipangkatkan 2. Maka kita pecah sesuai dengan sifat yang keempat, yaitu 3 dipangkatkan 2 dan dikalikan 4 dipangkat 2. Di sini bisa menghasilkan 3 dipangkatkan 2, yaitu untuk perpangkatan tadi perkalian berulang. 3 pangkat 2 hasilnya 3 dikalikan 3 sama dengan 9 dan dikalikan 4 dipangkatkan 2 hasilnya 16. Nah ini nanti bisa dikalikan secara sederhana 9 dikalikan 16 atau sesuai dengan sifat yang keempat. Untuk contoh yang kedua, 4 dipangkatkan 5 dikalikan 3 dipangkatkan 5. Atau bisa ditulis dalam kurung 4 dikalikan 3 dipangkatkan 5, pangkatnya dijadikan 1 sama dengan 12 pangkat 5. Itu sifat yang keempat. Untuk sifat yang kelima, jika A, B bilangan rasional, B tidak boleh sama dengan 0, dan N bilangan bulat positif. Kenapa di sini B tidak boleh sama dengan 0? Jika B nanti sama dengan 0, maka tidak terdefinisi hasilnya. Maka B harus tidak boleh sama dengan 0. Jika B sama dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Maka di sini B bilangan rasional dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif. Maka dapat ditulis A per B dipangkatkan N. Bisa dipecah A pangkat N per B pangkat N. Contoh, 9 dipangkatkan 4 dan per 3 dipangkatkan 4. Dalam kurung 9 per 3 dipangkatkan 4, hasilnya 3 dipangkat 4 sesuai sifat yang kelima. Sekarang sifat keenam. A bilangan rasional dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat positif. Nah, di sini A tidak boleh sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, nanti hasilnya tidak terdefinisi juga. Maka A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Di sini pangkatnya negatif N. A dipangkatkan negatif N. Diubah menjadi pangkat bulat positif menjadi 1 per A dipangkatkan N atau 1 per A pangkat negatif N kita ubah menjadi pangkat bulat positif. Hasilnya A dipangkatkan N. Contoh, 8 dipangkatkan negatif 3 sama dengan kita ubah menjadi pangkat bulat positif sesuai sifat yang keenam. 8 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 8 dipangkatkan 3. Selanjutnya sifat yang ketujuh dan sifat yang kedelapan. Untuk sifat ketujuh, A bilangan rasional dan A tidak boleh sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Sifat yang kedelapan, untuk setiap A bilangan rasional, maka A pangkat 1 sama dengan A. Contoh, untuk sifat yang ketujuh, contohnya
10 dipangkatkan 0 sama dengan 1. 125 dipangkatkan 0 sama dengan 1. X dipangkatkan 0 sama dengan 1. Perlu kalian ingat, angka berapapun atau bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Sesuai dengan sifat yang ke-8, yaitu A dipangkatkan 0 hasilnya 1. Maka 10 pangkat 0 hasilnya 1 dan seterusnya. Contoh selanjutnya, 10 dipangkatkan 1 sama dengan 10. Dan 125 dipangkatkan 1 sama dengan 125. X pangkat 1 sama dengan X. Di sini sesuai dengan sifat yang ke-8, yaitu A pangkat 1 sama dengan A. Angka berapapun dipangkatkan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri atau bilangan pokok itu sendiri. 10 dipangkatkan 1 sama dengan 10. 125 dipangkatkan 1, 125. Itulah beberapa sifat dari perpangkatan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalian bisa mempelajari tentang mengidentifikasi sifat-sifat perkalian bilangan bentuk akar atau mengenal arti sifat perkalian bilangan bentuk akar serta menyatakan bilangan bentuk akar ke bentuk bilangan berpangkat dan sebenarnya maupun sebaliknya. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Untuk pertemuan selanjutnya kalian tadi sudah Bu Guru jelaskan untuk mempelajari tentang sifat perkalian bilangan bentuk akar, menyatakan bilangan bentuk akar. Tetap semangat ya anak-anakku. Semoga dalam masa pandemi ini kalian masih dalam keadaan sehat dan juga tetap jaga kesehatan kalian, tetap di rumah, jangan kemana-mana, tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.